Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah ruangan kelas, seorang gadis dengan rambut ekor kuda tengah beraksi memaki seorang laki-laki yang beberapa tahun belakangan sempat mengisi relung hatinya. "Dasar bajingan, bangsat lo ya!" Pekik gadis itu menunjuk wajah laki-laki di depannya dengan penuh emosi. "Yang, gue bisa jelasin semuanya," ucap laki-laki itu memelas. "Tai lo jelasin semuanya," teriaknya penuh kebencian. "Udah cukup lo nyakitin dan hianatin gue, dan sekarang lo juga mau mainin sahabat gue. Laki-laki macam apaan sih lo, hah? Cih, nyesel gue pernah cinta sama buaya kayak lo," ucapnya lagi. "Sayang, please maafin gue hanya hilaf waktu itu. Gue cuma cinta sama lo, gue cuma sayang sama lo doang," ucapnya lagi meminta maaf. "Basi," kata gadis itu dengan ketus. "Jangan pernah nyebut sayang, apalagi cinta lagi ke gue. Dan inget ya Raf, kalau sampai lo gak mau tanggung jawab, gue pastiin lo bakal abis di tangan gue," ucapnya menatap tajam kepada laki-laki di depannya ini, lalu pergi. Aril, Ril!" teriaknya berusaha mengejar, namun tangannya langsung dicekal oleh sepupunya yang sedari tadi hanya diam menonton pertunjukan di depannya. "Bang," ucap Raffi sedikit kesal lantaran tangannya dicekal oleh Dion, sepupunya. "Kesalahan lo udah fatal, jadi lebih baik lo berhenti ganggu Aril lagi," ucap Dion dingin dan tajam. "Hah, lo nyuruh gue ngelepas Aril biar lo bisa deketin dia kan?" ucapnya tersenyum miring karena Raffi tahu bahwa sepupunya juga menyukai kekasihnya. "Terserah lo, yang jelas gue gak akan ngebiarin dia terluka lebih jauh lagi karena lo," ucap Dion lalu segera pergi meninggalkan ruangan itu. "Aril!" panggil seorang yang tak lain adalah Aurel, sahabat Aril sejak kecil, namun juga sang pengkhianat untuknya. "Apa?" jawab Aril dengan wajah datarnya. Gue mau minta maaf sama lo," ucap Aurel lirih sambil menundukkan wajahnya. "Gue salah sama lo, Ril. Gue terlalu iri sama lo. Gue tahu gue jahat. Gue minta maaf, Ril," ucapnya lagi dengan suara serak karena menangis, membuat Aril menghela nafasnya dengan kasar. "Maafin gue, Ril. Maafin gue. Gue sadar kalau gue salah. Gue nyesel, Ril. Gue nyesel. Gue bodoh karena demi laki-laki kayak gitu. Gue ngehianatin lo. Gue minta maaf, Ril. Maafin gue mohon." Sejujurnya hati Aril sangat sakit melihat sahabatnya terisak seperti itu. Ingin sekali ia segera merengkuh tubuh sahabatnya itu, namun egonya belum siap untuk memaafkan pengkhianatan itu. Aurel adalah sahabat satu-satunya bagi Aril. Sedari kecil mereka selalu bermain bersama dan juga masuk di sekolah yang sama. Kemana-mana mereka selalu bersama. Hingga saat Aril memiliki pacar pun, Aurel merasa kesepian dan rasa iri itu muncul untuk memiliki seorang kekasih juga. Hingga suatu ketika Aurel melihat bahwa Raffi telah mengkhianati Aril. Di situ ia mulai mengikuti Raffi kemanapun ia pergi. Namun sialnya Aurel ketahuan dan perdebatan keduanya pun terjadi. Aurel mengancam akan segera melaporkan kelakuan Raffi kepada Aril. Namun Raffi langsung membungkam mulut Aurel dengan kelakuannya yang saat itu juga langsung membuat Aurel tidak bisa berkutik. Sejak saat itu, Aurel dan Raffi semakin dekat dan Aurel semakin terbuai karena sudah mulai terbiasa. Hingga saat Aurel dinyatakan positif hamil dan Raffi tidak mau bertanggung jawab, Aurel baru sadar akan kebodohannya. Tentu saja Aril mengetahui semua itu. Hatinya hancur dan sakit saat menerima kenyataan itu. Makanya ia sangat ingin pindah kuliah ke luar negeri. Cina adalah satu-satunya negara yang sangat ingin ia kunjungi dan tinggali. Aril yang sangat mengidolakan sosok aktor Cina Dylan Wang menjadikan alasan itu untuk meminta izin kepada orang tuanya. Namun siapa sangka permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya. Maka dari itu, Aril nekat kabur dari rumah dan terpaksa bekerja menjadi seorang pembantu untuk bersembunyi dari orang tuanya.
Tentu saja Surya sudah mengetahui semua gerak-gerik putrinya, hanya saja ia mendiamkannya. Sengaja ia ingin melihat sampai di mana putri semata wayangnya itu kuat bertahan bekerja sekeras itu. Surya sangat tahu bagaimana sifat putrinya yang manja dan cengeng, namun Adel tidak mengetahui bahwa putrinya bekerja sebagai seorang pembantu. Adel taunya Ariel kabur dan menginap di rumah Kenan. "Lu sahabat gue kan, Rel?" tanya Ariel dengan wajah datarnya, membuat Aurel langsung menatap mata Ariel. "Ril, gue akui gue salah, Ril. Gue minta maaf," ujar Aurel masih dengan isak tangisnya. "Gue tanya sekali lagi, Rel, lo sahabat gue kan?" kata Ariel dengan suara sedikit meninggi. Iya, gue sahabat lo, Ril. Gue sahabat pengkhianat. Tapi gue janji, gue gak akan ngehianatin lo lagi, Ril, kata Aurel. "Kalau lo masih merasa sahabat gue, ya udah, berarti lo masih sahabat gue," ujar Ariel santai, lalu pergi meninggalkan Aurel yang masih diam di tempatnya mencerna setiap ucapan Ariel. "Ariel, lo maafin gue," teriak Aurel lalu segera mengejar Ariel. "Lo bisa hati-hati gak sih?" pekik Ariel saat melihat Aurel berlari mengejarnya. "Kalau sampai ada apa-apa sama calon keponakan gue, gimana?" kata Ariel cemberut, membuat Aurel lega dan terkekeh. "Makasih, Ril, makasih." Aurel langsung memeluk Ariel dengan erat dan lagi-lagi air matanya menetes karena terharu. "Pokoknya lo harus jagain keponakan gue dengan baik dan sampai dia lahir dengan sehat dan selamat," kata Ariel. "Amin," jawab Aurel tersenyum lega. Lalu mereka berjalan bersama kembali untuk pulang. Sore hari di sebuah gazebo belakang rumah dekat kolam renang, Lira sedang berkutat dengan laptop dan juga buku-buku pelajarannya. Lira bersyukur karena majikannya mendukung dan memberikannya izin untuk kuliah lagi sambil bekerja. "Ngapain loh?" tanya Bian yang baru datang dengan membawa segelas es jeruk di tangannya. "Wah, Mas Bian baik banget sih, tahu aja kalau Lira lagi aus." Tanpa permisi, Lira segera meraih es jeruk di tangan Bian dan langsung meneguknya hingga habis. "Jir, minuman gue," ucap Bian dengan kesal saat melihat esnya sudah ludes, hanya tersisa es batu. "Lah, bukannya ini emang buat Lira?" tanya Lira pura-pura polos. "Pala lo." Kesal Bian lalu mendudukkan dirinya di depan Lira sambil membuka bajunya. Mas Bian mau ngapain?" kata Lira panik setengah menjerit kala melihat Bian membuka bajunya. "Gue kesini mau renang, lo buatin gue es jeruk lagi sebagai ganti es gue," seru Bian melemparkan kaosnya lalu segera menyeburkan diri ke kolam renang. "Tapi tugas Lira lagi banyak banget, Mas," keluh Lira cemberut. "Bodoh amat," ucap Bian cuek lalu kembali berenang. "Dasar anak bos gak ada akhlak," gerutu Lira dengan kesal sambil berjalan ke dalam rumah untuk membuatkan es jeruk untuk Bian. Beberapa saat kemudian, Lira datang dengan membawa 2 gelas es jeruk beserta beberapa cemilan untuk menemaninya mengerjakan tugas. "Lo kuliah di mana sih?" tanya Bian yang penasaran sedari kemarin. "Garuda," jawab Lira singkat, masih dengan terus mengetik di laptopnya. "Lo kuliah di sana?" tanya Bian memicingkan matanya. Pasalnya ia tahu bahwa kampusnya bukan kampus sembarangan. Bukan maksud Bian menyepelekan Lira, namun kalau diingat pekerjaan Lira dan cerita Lira, rasanya tak mungkin seorang pembantu bisa kuliah di sana kecuali ada something. "Kagak, Lira ngamen di sana," jawab Lira ketus. "Lira dapat beasiswa di sana, Mas," lanjutnya saat menyadari keceplosan bicara. Tentu saja Lira juga tahu bahwa kampusnya bukan kampus sembarangan yang bisa dimasuki orang biasa, apalagi kalangan bawah. Bian hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda mengerti dan alasan Lira bisa diterima. "Oleh, tayangnya Mami, mau enen ya?" kata Jenar sambil mengangkat baby Javi yang tengah menangis sehabis dimandikan. "Baby Javier anteng ya, gak kayak baby Javi yang suka nangis mulu," ucap Aiden yang sudah berada di dalam kamar baby Twin J.
Javier dan Javi memang berbeda. Javi lebih cenderung rewel dan banyak tingkah, sedangkan Javier lebih banyak diam dan anteng, namun lebih cepat merespon bila diajak berbicara. "Abang Aiden udah mandi belum?" tanya Jenar sambil menyusui baby Javi. "Sudah dong. Abang udah ganteng maksimal begini, masa iya belum mandi?" kata Aiden menyugarkan rambutnya ke belakang, membuat Jenar terkekeh. "Aiden narsisnya udah over limit, baby Twin J jangan kayak abang Aiden ya," ucap Arya yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar baby Twin J. "Enak aja, Aiden itu gak narsis ya, cuma jujur aja," kata Aiden sok cool. Lalu Arya dengan iseng mengacak-ngacak rambut Aiden dengan gemas, hingga membuat sang empunya memekik kesal. "Om Arya," seru Aiden dengan wajah kesalnya, namun membuat Arya terkekeh. "Loh, Mas Arya kapan pulang?" tanya Jenar sedikit terkejut karena melihat Arya sudah pulang dari kantor dan bahkan Arya sudah selesai mandi dan berganti pakaian santai. "Sudah dari tadi. Kamu mau mandi? Sana biar baby twin sama Mas," ujar Arya sambil mengusap wajah Javier yang berada di dalam box bayi. Nanti abis nyusuin Javier dan Javi, Jenar baru akan mandi," kata Jenar sambil mulai melepaskan penutup pada bagian dadanya karena merasa Javi sudah kenyang. "Dedinya kapan?" bisik Arya di telinga Jenar, membuat wajah Jenar langsung merona. "Au, sakit yang," kata Arya mengusap pinggangnya yang panas akibat dicubit oleh Jenar. "Lagian kalau ngomong gak pakai filter, gak lihat itu ada Aiden," kata Jenar melotot tajam ke arah Arya. "Anggap aja Aiden patung, Tan. Aiden gak denger apa-apa kok. Iya gak Javier?" ujar Aiden berbicara kepada Javier dan langsung ditanggapi oleh tawa sang bayi.